Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Inovasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai beberapa masalah yang kami temukan dalam masyarakat dan kami akan mengemukakan beberapa ide untuk memberikan inovasi terhadap masalah tersebut. Pada tahap ini kami akan melakukan tahap empati terhadap masalah yang ada di sekitar kami. Yang pertama yaitu saya akan saya menemukan permasalahan di masyarakat sekitar, yaitu mengenai sulitnya mencari lowongan pekerjaan dan juga banyaknya penipuan dalam lowongan tersebut. Nah, hal tersebut itu saya memikirkan beberapa ide untuk menangani hal tersebut. Yang pertama mungkin kita itu bisa membuat sebuah pelatihan. Jadi pelatihan tersebut itu akan sebenarnya dananya itu harus dari pemerintah. Soalnya kalau dari kayak hanya komunitas itu hanya mencakup wilayah yang kecil saja. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan membuat sebuah web pencari lowongan kerja. Jadi web yang saya sarankan ini adalah web yang dibuat berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seperti kita lulusan sejarah, mungkin ada sebuah web pencari kerja untuk lulusan sejarah. Kemudian seperti lulusan kimia, lulusan fisika, matematika, dan lain sebagainya juga tersedia web pencari kerja. Sehingga dengan begitu, maka untuk meminimalisir pengangguran setelah kita lulus kuliah. Mungkin itu saran dari saya. Bisa dilanjutkan dari teman-teman. Baik, saran dari saya ialah ketika kita ada saat pandemi ini kan nggak boleh keluar rumah kan ya. Nah, kita itu disarankan untuk apalagi yang mahasiswa akhir itu tidak bisa melakukan bimbingan skripsi. Untuk itu saya menawarkan bahwa terdapat inovasi yaitu ada aplikasi bimbingan online. Nah, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat sebuah interaksi antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya tanpa perlu ke kampus. Dengan begitu kita ini dapat melanjutkan bimbingan dengan secara online untuk mengatasi pandemi COVID dan memutus tali penyebarannya. Dan bisa dilanjut dengan dengan anggota kelompok lain. Silahkan. Baik, untuk saran saya mungkin saya akan menggunakan ketika kita pandemi, masih di era pandemi, tentunya kita akan melakukan kegiatan dengan berbagai batasan. Misalnya kita yang sudah lelah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pastinya kita akan mencari tempat di luar rumah dengan tetap memakai protokol kesehatan. Nah, ketika misal salah satunya kita ke kafe, memanfaatkan kafe untuk sekedar menenangkan diri. Nah, mungkin saya akan membuat inovasi seperti membuat web aplikasi dari kafe tersebut. Jadi untuk memutus rantai penyebaran COVID, jadi bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi tanpa harus bertatap. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh anggota lain. Kalau menurut saya ya, jika kita melihat tentang kabar yang tengah beredar atau berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan untuk di bidang sejarah itu mengenai kondisi dari benda cagar budaya. Menurut saya, bagaimana kalau kita membuat sebuah webnya itu web pengaduan yang dimana masyarakat dapat mengirimkan laporan terhadap pihak terkait melalui web itu. Jadi secara langsung bisa ditangani oleh pihak terkait. Karena saya melihat saat ini, baik itu langsung terjun ke lapangan atau berita-berita yang ada, kondisi-kondisi benda cagar budaya itu turut memprihatinkan ya. Sebagai salah satu penggiat sejarah, kita juga harus memperdulikan yang ada di ruang lingkup kita, seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya sih bagus ya, soalnya di mana sejarah sekarang mulai dilupakan oleh orang-orang. Mungkin sejarah hanya dianggap penting oleh hanya sebagian kecil orang itu, maksudnya bukan masyarakat umum.
Tapi menurut Mufida ini peluang dari web sejarah ini gimana? Maksudnya kan sekarang juga mungkin ada beberapa web di internet yang dapat kita temukan. Terus perbedaan dari web itu apa? Kemudian untuk peluangnya ke depan, apakah mungkin lebih baik dari web sebelumnya? Kalau untuk webnya sendiri itu nanti dalam webnya itu kita ada layanan seperti pengaduan ya. Jadi pengaduannya itu ada beberapa kategori. Untuk pengaduan penemuan cagar budaya yang baru, kemudian penemuan atau pelaporan kondisi benda cagar budaya. Misalnya jika benda cagar budaya itu mengalami kerusakan, kemudian ada pelaporan untuk tindak kriminal terhadap benda cagar budaya, misalnya terjadi pencurian atau pengerusakan atau vandalisme. Jadi itu nanti ada sekitar 3 kategori itu yang dapat kita laporkan di web tersebut. Keunggulan web ini juga tidak seperti aplikasi ya yang harus di-download melalui eh, layanan untuk download aplikasi. Jadi bisa diakses melalui smartphone, laptop, atau apapun itu gampang mengaksesnya. Jadi hanya butuh koneksi internet saja dan dapat dibuka tanpa perlu harus mendownload. Jadi gimana teman-teman mau mengambil yang mana? Kalau sekiranya apa itu yang web penemuan cagar budaya itu efektif, ya bisa kita gunakan untuk membantu inovasi baru terhadap penemuan benda cagar budaya. Ya mungkin ambil punyanya Vida aja kali ya. Soalnya satu kita agak relevan dengan jurusan kita dan juga ikut memajukan cagar budaya. Itu teman-teman. Mbak Nuril bisa ditutup. Ya baik, idenya sangat bagus sekali dari Mufida. Jadi kelompok kami itu mengambil sebuah ide yang namanya benda apa itu kode barcode cagar budaya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya tutup diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.